يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم Di dalam ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatin. Wahai pirang-pirang jalma anu pada iman ya alladzina kulu min thayyibatin, kudu ngadahar anjeun kabeh kana alusna. Kana kadaharan anu halus. Yang baik. Jadi wahai orang yang beriman, kalian harus memakan yang baik-baik, halalati juga yang halal. Yang baik dan halal. Ma razaqnakum, barang anu ngarizkian kaula anu agung yaitu Allah ka anjeun kabeh. Jadi orang mukmin diperintahkan untuk memilih makanan-makanan itu yang baik dan halal. Dari apa yang dirizkikan kepada kalian semua. Jangan sembarangan makan. Orang Islam itu, orang Muslim ini sudah dituntut oleh Allah dan Rasul ya, di dalam Al-Quran dan Sunnahnya itu untuk memilih makanan yang halal dan thayyiban, makanan yang baik-baik, jangan sembarangan, jangan asal makan. Tentu saja dari makanan-makanan yang dilarang oleh Allah itu mengandung kebaikan-kebaikan bagi yang memakannya. Bagi yang memakannya, tidak sembarangan Allah melarang ini makanan, kemudian mengharamkan yang ini dan menghalalkan yang ini. Itu pasti ada kebaikan-kebaikan. Washkuru lillah, jeung kudu syukur anjeun kabeh ka Allah ala ma ahalla lakum, kana barang anu geus halalkeun Allah ka anjeun kabeh. Nah, setelah dikasih rezeki yang halal dan baik, Allah mengingatkan jangan lupa bersyukur atas rezeki yang diberikan kepada kita. Jangan lupa bersyukur. Nah, ini kita ketahui bahwa rezeki tiap orang ini kan beda-beda ya, beda-beda satu sama lain. Ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit dan seterusnya. Tetapi walaupun demikian, tetap Allah mengatakan kalian wajib bersyukur atas jatah yang sudah diberikan kepada kita semua, berapapun dan siapapun, walaupun pasti tidak sama. Ya, kalau Allah rezekikan kepada kita, tetapi semuanya wajib bersyukur. In kuntum iyyahu ta'budun, lamun bukti anjeun kabeh ka Allah eta pada ibadah kabeh. Nah,
Jadi di sini kata Allah, jika kalian benar-benar itu beribadah kepadaku, maka kalian harus bersyukur. Harus makan makanan yang baik dan halal. Itu sebagai bukti kita beribadah kepada Allah. Itu sebagai bukti bahwa kita tunduk dan patuh kepada Allah. Makan makanan yang baik dan halal juga bersyukur. Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Innama harrama alaikumul maitata, pastina ngaharamkeun Allah ka anjeun kabeh kana bangke. Ini nih, ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Di sini diantaranya yang diharamkan oleh Allah yang pertama adalah bangkai. Bangkai, ya. Bangkai. Ayat tegasna aklaha idil kalamu fihi, ngadaharna bangkai karena ari caritana ieu eta dina kadaharan. Wa kadza ma ba'daha jeung yang kitu deui barang anu sababda maitah. Wahia jeung ari maitah malam yurad ka syar'an eta barang anu teu dipencit kalawan syarat. Wa ulahiqa jeung disarwakeun kana maitah, wa ulahiqa biha jeung disarwakeun kana maitah. Jadi yang dimaksud bangkai ini, ya, bangkai ini bukan berarti kita menemukan ayam di pinggir jalan yang sudah mati, atau kebo kambing menemukan di sawah yang sudah mati, kita katakan bangkai. Jadi yang dikatakan bangkai menurut syarat di sini adalah setiap apapun yang tadinya hidup kemudian dimatikan, tetapi tidak dipotong menurut syarat, tidak dipotong menurut syariat Islam, itu bangkai statusnya. Contohnya nih, kita punya ayam nih, itu tidak dipotong, tapi digebuk kepalanya sampai mati, itu bangkai statusnya. Walaupun tadinya hidup, ya. Jadi harus dipotong menurut syarat secara baik, ya, dari lehernya. Nah itu. Jadi kalau dipukul oleh kita atau dibanting oleh kita sampai dia mati, maka status ayam itu disebut bangkai. Tetap. Nah itu, awas nih. Jadi bangkai itu bukan berarti yang ngegeletak sudah mati, bukan. Itu statusnya bangkai. Ini hati-hati nih. Kalau ada binatang yang tidak disembelih, ya, baik ayam maupun kambing, digebukin sampai mati, yaitu bangkai namanya. Statusnya bangkai, ya, gitu. Ma'ubina bihayyin naon barang anu pisah tina barang anu hirup. Jadi yang terpisah dari tadinya hidup kemudian mati, gitu ya. Tapi tidak dipotong. Nah itu adalah bangkai. Wa khussa min has-samaku wal jaradu. Jeung dikhususkan tina itu maitah, dikhususkan dari bangkai, naon lauk cai jeung simet. Kalau ikan air tawar maupun air sungai maupun air laut, ya, serta belalang, itu kalaupun dia mati tidak bangkai, itu mah tidak disebut bangkai. Ikan gitu, ya, itu tidak bangkai walaupun tidak dipotong. Termasuk belalang, ya. Belalang itu kalau kita ingin belalang nggak usah dipotong, tidak perlu dipotong. Ikan juga tidak perlu dipotong, dipencit gitu, ya. Itu tidak usah. Ikan dan belalang itu walaupun dia mati tanpa dipotong tidak termasuk bangkai. Tapi selain itu bangkai. Ayam, kambing, kebo, gitu, ya, sapi dan sebagainya. Itu bangkai kalau tidak dipotong. Tapi kalau belalang dan ikan tidak termasuk bangkai walaupun dia mati. Ya, gitu. Wadama jeung kana getih dan juga darah. Itu diharamkan darah itu, ya. Ayat tegasna masfuhan anu dikocorkeun. Jadi darah yang dikumpulkan. Kan biasanya habis motong kambing nih, gitu kan. Nah, darahnya kan ngucur tuh, keluar, ya, nancap. Dikumpulkan tuh darah tuh. Dikumpulkan darah misalkan di kenceng atau di baskom apa, kan lama-lama mental tuh. Mental. Nah, biasanya kalau sudah mengental tuh seperti limpa gitu, ya. Nah itu haram itu. Nah, itu tidak boleh. Darah yang dikocorkan, yang dikumpulkan itu tidak boleh. Tidak boleh dimakan, haram.
Walahmal khinzir jeung daging babi, juga daging babi khinzir. Ini diharamkan ya. Daging babi. Khassal lahma li annahu mu'adhdharul maksudi. Nangtukeun Allah kana daging karena sanyana daging eta gegedena anu dimaksud. Wa ghairuhu taba'un lahu. Jeung ari anu liana daging eta nurutkeun kana daging. Jadi di sini disebutkan lahmal khinzir, dagingnya, daging babi. Kenapa di sini dikatakan daging? Karena yang sebagian besar dimakan adalah dagingnya, daging. Tetapi sesungguhnya yang diharamkan itu bukan hanya dagingnya aja, telinganya juga haram, gitu ya. Walaupun tidak termasuk daging, hidungnya haram juga. Pokoknya seluruh yang ada di babi itu haram untuk dimakan. Walaupun di sini disebutkan daging saja. Lahmal khinzir disebutkan daging. Kenapa daging? Karena sebagian besar sebetulnya yang dimaksud itu adalah daging yang biasa dimakan. Tetapi selain daging juga tetap tidak boleh dimakan, tetap diharamkan. Tetap diharamkan. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Jeung barang anu dipencit naon itu mah karena tidak menyebut asma Allah atau selain. Wa uhilla bihi li ghairillah. Jadi karena selain Allah. Sesuatu yang dipotong yang disebut tidak menyebut asma Allah atau menyebut selain asma Allah, selain nama Allah, itu diharamkan. Termasuk tujuan penyembelihan itu untuk sesuatu, ya, untuk sesuatu peribadatan tertentu itu diharamkan. Ya. Ya, tidak, ya. Ayat itu dia ala ismil ghairihi, tegasna anu dipencit tetap karena jenengan lian Allah. Jadi yang dipotong ya, selain menyebut asma Allah. Ya, gitu. Wal ihlalu raf'u sauti jeung ari ngaran ihlal eta narikeun suara. Jadi memotong itu mengeraskan suara di dalam penyebutannya. Wa kanu yarfa'unahu 'inda dzabahi li alihatihim. Jeung bukti itu kafirin eta narikeun dia kafirin karena suarana nalika pepencitan ka pirang-pirang pangeran alladzina kafaru. Jadi di dalam pemotongan itu dia menyebutkan Tuhan-Tuhan mereka atas nama Tuhan mereka. Kalau zaman dulu dalam kafir Rasul menyebutkan Lata, Uzza, Hubal, Lamat itu. Jadi nama-nama patung itu yang disebutkan, nama-nama berhala itu disebutkan ketika memotong. Makanya kita juga ketika memotong itu wajib mengucapkan asma Allah. Bismillahi Allah. Contohnya itu harus diucapkan. Jangan cukup di hati, harus kedengaran. Saya tidak tahu kan gitu. Nah, harus kedengaran pengucapannya, harus kedengaran. Bismillah, harus kedengaran ucapannya. Jangan diem aja, saya sudah dalam hati. Nah, karena harus disaksikan oleh yang lain kan. Yang hadir di situ kan menyaksikan dalam pemotongan minimal kalau ayam kan dipegang oleh 2 orang tuh. Nah, yang megangnya harus dengar ini benar nih ngucapin asma Allah atau enggak gitu kan. Jadi harus ada keyakinan. Jangan sampai menimbulkan keraguan. Ini dipotong ini mengucap asma Allah atau enggak gitu. Kalau dia misalnya kan enggak ketahuan ya. Enggak ketahuan. Apakah dia mengucapkan asma Allah atau mengucapkan nama yang lain? Aku sama sekali tidak mengucap. Nah, makanya baik dikeraskan ketika mengucapkan asma Allah itu. Ya. Nah itu. Famaniturra maka saja ma'anu kedatangan madarat. Nah di sini. Ya. Barang siapa yang dalam kondisi darurat, dalam kondisi tertentu. Ayat ja'atuhu daruratu ila akli syai'in ya. Ngungsikeun ka itu man naon kamadaratan kana ngadahar barang bima dzukira fa'alahu tina perkara nu diceritakeun tadi terus ngadahar kiaman kana ma. Nah ini menyebutkan di sini Allah memberikan rukhsah keringanan bagi orang-orang dalam kondisi darurat, kondisi terpaksa. Ini berkaitan dengan apa yang diharamkan tadi. Apa yang diharamkan tadi?
Ini haram kalau dalam kondisi normal. Nah di sini ada kelonggaran dari Allah. Faman ittara, apabila orang ini dalam kondisi darurat. Kondisi darurat. Kondisi darurat seperti apa? Misalkan kondisi perang di tengah hutan, ya, tidak ada makanan yang bisa dimakan. Kemudian kalau dia tidak memakan barang itu akan menimbulkan kematian, gitu ya. Nah, menyelamatkan jiwa itu termasuk wajib. Makanya boleh dalam keadaan darurat. Tetapi yang bagaimana di sini? Ghairu baghin, ya, ghairu baghin. Di dalam makannya itu tidak disengaja, ya. Tidak sengaja. Khariji anil muslimin, keluar dari keislaman, dari orang muslim. Jadi bukan sengaja darurat, misalkan, ya, darurat nih makan gitu, padahal ada barang lain yang bisa dimakan. Jadi betul-betul keadaan terpaksa, bukan karena disengaja. Ghairu baghin wala adin, dan juga bukan melampaui batas. Cukup sekedar untuk menutup perut, cukup sekedar untuk mengusir lapar. Jangan mentang-mentang darurat, hapok aja di dahar lain, ya, sampai kemertaan. Atau besoknya embat lagi, padahal makanan yang lain sudah ada. Nah, itu sudah tidak termasuk dalam keadaan, ya, yang terpaksa atau darurat. Jadi jangan melampaui batas. Tidak boleh melampaui batas. Itu persyaratannya. Fala isma alaih, maka henteu aya dosa itu tetap kaitu mah dina ngadahar itu mah fi akli. Jadi tidak dosa kalau dalam keadaan darurat, dalam keadaan terpaksa. Dengan persyaratan tadi, ya, tidak sengaja dan juga tidak melampaui batas. Innallaha ghafur, sesungguhnya Allah itu Maha mengampuni, ya, loba pengampunan, Maha pengampun. Li auliyaihi, kapirang-pirang kekasihna Allah. Nah, luar biasa ya. Jadi kalau orang-orang yang dicintai, yang diampuni oleh Allah itu dekat sekali kepada diampuni dosa-dosanya. Orang yang dicintai oleh Allah itu dekat sekali kepada diampuni setiap dosa-dosa, setiap keterpaksaannya, ya, mudah sekali dimaafkan. Rahim, anu welas asli. Welas asli dia ahli taat. Kepada ahli taat Allah itu welas asli. Sayang banget, kasih sayang. Sangat besar kasih sayang Allah kepada orang-orang yang taat, kepada ahli taat, kepada perintah Allah dan Rasul. Haitsu wasa'alahu fi dzalika wa kharajal baghi wal adi. Sekali-kali mencebarkan Allah kaituman dina ngadahar jeung kaluar sahaja anu laju jeung anu melampaui batas. Jadi ini menggembirakan maksudnya. Allah di sini menggembirakan dengan kasih sayangnya, dengan pengampunannya, dengan rukhsahnya, ya, dengan rukhsahnya kepada orang-orang yang darurat, yang terpaksa dan tidak melampaui batas tadi, dengan memperbolehkannya makan yang diharamkan dengan sekedarnya, dan itu diampuni, dimaafkan oleh Allah. Itu salah satu bentuk welas asihnya Allah, sifat rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya yang taat.